Pagi ini semuanya terasa sama saja, namun pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin. Setiap orang menjalankan aktivitasnya masing-masing, melanjutkan kehidupan, terus mengejar dunia, dan menjalankan segudang rencana yang sudah dipersiapkan. Begitu pula aku, berpikir bahwa kehidupan terus berjalan dan berpihak, meninggalkan atau ditinggalkan. Ada sejuta mimpi dan harapan yang terus berkembang. Akan tetapi manusia lupa, terkadang hanya dapat berencana, namun Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan. Ketika mentari kian redup bergulir beranjak pulang, sunyi sepi menjemput elegi hati dari sebuah mimpi. Menangis, memohon ampun kepada Sang Penciptanya. Ketika jiwa kita pongah, tertawa akan celada dusta dunia. Mengapa kita terus-menerus berlaku menjadi seorang Tuhan yang berhak menentukan segalanya? Namun, pagi itu berbeda. Begitu sulit untuk dijelaskan. Semua mata tertuju pada satu keadaan. Dunia berduka dalam ketakutan. Jumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Bukan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Making this the first person-to-person transmission of the novel coronavirus in the United States. Concluded that it was now time to suggest to the DG of WHO that the novel coronavirus outbreak is a public health emergency of international concern. This declaration is not a vote of no confidence in China. Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina. Lagi bebas corona, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona dan saat ini sedang dirawat di ruang isolasi RSPI Dr. Sulianti Saroso. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Cek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Kemunculan hoaks dan teori konspirasi mengacaukan situasi. Manusia berlomba-lomba mempersiapkan kebutuhan diri, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, dan mempercayai bahwa peristiwa dramatis memerlukan tanggapan yang dramatis, hingga sisi egois manusia di tengah merebaknya wabah. Pemirsa, kelangkaan stok masker berdampak besar terutama terkait aktivitas medis. Salah satunya di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibat kehabisan masker penutup wajah, pihak rumah sakit terpaksa menunda sejumlah jadwal operasi pasien. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian sembako maupun masker secara berlebihan di tengah potensi merebaknya virus corona. Awalnya, aku berpikir bahwa bencana ini tak akan pernah sampai ke tanah Serambi Mekah. Namun pada bulan Maret, hal yang tak pernah disangka pun tiba. Suara sayup-sayup pembawa acara di televisi dengan jelas mengabarkan bahwa kini Aceh telah mengonfirmasi kasus corona pertama. Yang dilakukan terhadap kasus kematian pertama ini walaupun masih pasien suspek di sana, dan juga kapan rencana hasil dari kesehatan pasien ini akan dirilis begitu Pak? Dalam pengawasan atau PDP meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Pasien meninggal sebelum hasil pemeriksaan dari Balitbang Kemenkes dilaporkan. 6 pasien suspek virus corona menjalani perawatan di ruang respiratory intensive care unit RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh.
Pasien tersebut memiliki riwayat melakukan perjalanan dari luar negeri. Kasus positif COVID-19 di Aceh melonjak drastis dalam 2 hari terakhir. Secara kumulatif, kini kasus positif COVID-19 di Aceh menjadi 38 orang. Malam itu terasa berbeda. Tak pernah terduga bahwa kota yang selalu ramai kini menjadi kota yang sepi dan mencekam. Jalanan basah akibat hujan menambah suasana menjadi lebih mengerikan. Hanya terlihat personel TNI dan polisi yang menjaga ruas jalan setelah interupsi jam malam diberlakukan. Kini segala aspek kehidupan dilakukan dengan cara yang berbeda. Kuliah tatap muka kini berganti. Berada di rumah dan hanya menatap layar ponsel atau laptop. Kebosanan dan kepenatan melahirkan sebuah ide untuk melakukan kegiatan produktif lainnya. Menambah pengetahuan melalui webinar, belajar memasak, hingga bersatu menyanyi bersama, saling menguatkan walau kita berjauhan. Para tenaga medis bekerja keras menjadi garda terdepan. Katanya mereka adalah mentari kehidupan dan senja keindahan dalam kehidupan. Namun nyatanya saat mereka harus gugur dan kembali ke pangkuan Tuhan, mereka ditolak oleh manusia yang telah mereka layani. Mengapa kita terus-menerus berlaku menjadi sebagai seorang Tuhan yang berhak menentukan segalanya? Kabar buruk kembali datang. Banyak cerita memilukan mahasiswa dan pelajar yang rela bertaruh nyawa. Kendala tidak memiliki ponsel yang memadai hingga hambatan buruknya jaringan menjadi sebuah kendala. Tugas berdatangan sehingga mereka mau tidak mau harus menyelesaikan, walau nyawa taruhannya. Doa dan harapan terus dipanjatkan. Berharap pandemi akan berakhir sebelum bulan suci datang. Kemeriahan bulan Ramadan dan momentumnya begitu terkenang. Namun tahun ini berbeda. Bulan suci Ramadan yang biasanya meriah dengan beribadah di masjid, hingga tradisi buka puasa bersama di berbagai tempat kini cenderung sepi. Puasa Ramadan tahun ini dijalankan dalam sunyi di kediaman masing-masing. Ada yang memilih untuk beribadah di rumah, ada juga yang memilih untuk beribadah di masjid sesuai protokol kesehatan. Tak ada yang salah maupun benar, karena kita meyakini bahwa kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa semua akan baik-baik saja. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi siapapun yang tak dapat kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga di hari yang fitri. Makna, momen, dan kehangatan perayaan Idul Fitri tahun ini pun berbeda. Namun pada akhirnya, masih diberikan umur panjang untuk memohon ampun kepadanya adalah sebuah anugerah. Kebahagiaan dan kesedihan hadir. Ada yang datang dan ada yang kembali kepada Sang Ilahi. Saling memaafkan kini tak dapat lagi dengan berjabat tangan. Sebuah senyuman hangat ditampilkan melalui layar ponsel. Sebuah tayangan langsung yang mengatakan bahwa kini sedang baik-baik saja. Sebagai mahasiswa, mengeluh terhadap kenyataan bukanlah sebuah solusi. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat intelektual yang ada di negeri ini, diharapkan mampu memberi andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada dasarnya, kuliah kerja nyata merupakan bentuk perwujudan pengabdian diri sebagai mahasiswa kepada masyarakat di tengah masa sulit akibat COVID-19, serta bersedia menjadi volunteer yang akan membantu masyarakat dengan program pilihan dari masing-masing mahasiswa kuliah kerja nyata yang sesuai dengan bidang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19. Semua yang datang akan tiba dan berakhir. Semua yang hilang akan perlahan berganti dan kembali. Hari-hari susah di tengah ketidakpastian telah kita lalui. Hari ini, esok, dan kemudian pun belum tentu pastinya. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, mengerikan atau bahkan menjadi lebih baik.
garis sang waktu terus berjalan. Kita menjalani sesuai kemampuan dengan upaya yang kita usahakan. Tuhan akan menentukan haluan terbaik untuk kita. Harapan akan selalu membuat usaha kita terus berjalan. Berjalan, terus menyusuri garis impian. Hingga tiba di peristirahatan yang panjang di ujung usia kita di dunia.